Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita pada pertemuan ini mengkaji tentang geopolitik dan wawasan Nusantara. Geopolitik merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berwujudkan negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya ulangi lagi. Geopolitik merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang berwujudkan negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dari arti atau pemahaman secara umum geopolitik yang demikian, di situ secara implisit telah menjelaskan atau telah menyebutkan bahwa di dalam suatu proses menuju pembangunan, bangsa Indonesia itu melihat letak geografis atau melihat letak kewilayahan yang berwujudkan negara kepulauan, sehingga setiap langkah, setiap visi untuk mencapai tujuan nasional Indonesia itu selalu melihat latar belakang letak kewilayahan negeri ini, ya, seperti itu. Saya ulangi lagi supaya peserta tidak hanya sekedar teori, tetapi definisi itu benar-benar dipahami sehingga mudah dicerna, sehingga kita mudah bagaimana mengisi proses pembangunan di negeri ini. Secara umum, geopolitik itu kita pahami sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang berwujudkan negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu ya, definisi secara umum geopolitik. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita bangsa Indonesia tidak bisa lepas dengan interaksi dan interrelasi dengan lingkungan, baik lingkungan regional maupun internasional. Itu secara alami sekali ya, bahwa dalam kehidupan ini kita tidak bisa bebas dari pengaruh pergaulan, ya, tidak bebas dari pengaruh lingkungan, baik itu lingkungan domestik, baik itu lingkungan regional maupun internasional. Nah, berangkat dari pemahaman yang demikian, hadirnya atau adanya geopolitik bagi Indonesia itu sangat-sangat penting. Pertanyaannya adalah, di mana posisi pentingnya geopolitik? Posisi pentingnya geopolitik diantaranya adalah yang pertama, untuk mempertahankan negara. Itu salah satunya. Jadi untuk mempertahankan negara, salah satu fungsi daripada pentingnya geopolitik di negeri ini. Yang kedua, untuk melakukan pembinaan dan kerjasama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah untuk menyelesaikan konflik antar negara jika dimungkinkan terjadi di saat proses pencapaian tujuan. Karena memang tujuan daripada geopolitik adalah pencapaian masa depan suatu bangsa, sehingga hadirnya pentingnya geopolitik ini dari 3 poin tadi itu sangat-sangat perlu kita kawal sebagai bangsa Indonesia supaya visi, misi, dan cita-cita bangsa ini dapat terwujudkan. Jadi jelas ya di sini, kalau ada pertanyaan fungsinya geopolitik buat negeri ini apa gitu ya. Salah satunya tadi saya ulangi lagi. Yang pertama, untuk mempertahankan negara. Yang kedua, untuk membina kerjasama. Dan yang ketiga, untuk
menyelesaikan konflik antar negara jika dimungkinkan terjadi di dalam proses pencapaian tujuan. Begitu ya. Nah, masih mengkaji tentang geopolitik. Berbicara geopolitik itu juga sama dengan suatu kebijakan di dalam proses pencapaian tujuan nasional dengan mengedepankan keuntungan atau mengambil keuntungan dari posisi geostrategi suatu negara ya, yang berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis negara tersebut. Saya ulangi lagi, masih berbicara tentang geopolitik. Geopolitik itu bisa dikatakan sebagai kebijakan dalam proses pencapaian tujuan dengan memanfaatkan keuntungan dari wilayah atau keuntungan dari letak geografis suatu negara dengan berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis negara tersebut. Jadi artinya begini dari kalimat itu, geopolitik itu bisa dikatakan suatu kebijakan. Nah, kebijakan dalam konteks untuk mencapai suatu tujuan nasional. Dengan apa? Dengan memanfaatkan kondisi geografis suatu wilayah, ya. Dan yang berdasarkan di sini berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi kewilayahan tersebut. Itu pemahaman lain dari geopolitik. Nah, perlu kita pahami bersama melihat konteks pemahaman yang demikian. Posisi Indonesia secara geografis itu terletak di antara dua benua. Benua apa itu? Yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi Indonesia yang berada dalam geostationary satellite orbit menjadikan Indonesia adalah negara kepulauan yang biasa kita kenal dengan istilah Nusantara, yaitu Nusa di antara air, ya, seperti itu. Sehingga pemahaman dari letak geografis tersebut bisa disebutkan bahwa Indonesia itu merupakan benua maritim Indonesia. Nah, berangkat dari pemahaman itulah geopolitik di Indonesia dikembangkan sebagai wawasan Nusantara. Jadi seperti itu sejarahnya. Jadi paham ya, posisinya Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta posisi Indonesia yang berada di geostationary satellite orbit menjadikan Indonesia itu adalah negara kepulauan, ya, yang kita kenal dengan istilah Nusantara, atau pemahamannya di sini adalah Nusa di antara air. Nah, dari pemahaman seperti itu bisa juga dikatakan bahwa Indonesia adalah benua maritim Indonesia. Nah, dari istilah itu dikembangkannya geopolitik Indonesia ini dengan istilah wawasan Nusantara. Itu ceritanya. Nah, selanjutnya wawasan Nusantara digunakan sebagai geopolitik Indonesia itu didasarkan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang saya katakan di awal dari pemahaman secara umum geopolitik. Jadi, merujuk dari cerita yang saya reng-reng dari segi kewilayahan tadi, jelas menunjukkan bahwa wawasan Nusantara yang digunakan Indonesia sebagai geopolitik itu merujuk daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur, jelas dan tegas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu bukti otentik atau nyatanya secara tersirat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Bisa dibuktikan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Tetapi bangsa Indonesia lebih cinta kemerdekaan. Jadi nomor satu merdeka ya. Bagaimana kita bisa cinta damai kalau tidak merdeka? Memang kita cinta damai, tapi nomor satu tentu lebih cinta kemerdekaan. Dengan posisi merdeka Indonesia, kita bangsa Indonesia bisa membangun, mempunyai visi. Mau dibawa kemana negeri ini ya, seperti itu. Nah, kemudian yang bisa dipahami dari aplikasi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, selain bangsa Indonesia merupakan bangsa yang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, masih di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ada kaitannya dengan wawasan Nusantara, itu adalah bangsa Indonesia tidak menyukai apapun bentuk penjajahan. Jadi bangsa Indonesia sangat tidak mengindahkan, sangat tidak suka yang namanya segala bentuk penjajahan. Karena apa? Penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, oleh sebab itu kita bangsa Indonesia itu menolak keras yang namanya paham ekspansionisme dan adu kekuatan yang berkembang di luar sana. Kita ambil contoh adu kekuatan. Sebetulnya belum sampai adu kekuatan. Yang akhir-akhir terjadi itu tentang perang dagang Amerika dan Cina. Ya, akhirnya kemudian memunculkan konspirasi politik sehingga ada unsur praduga di sana. Sampai saat ini belum ada buktinya terkait dengan pandemi virus corona. Pembuatan virus Amerika mengecam Cina dan Cina sebaliknya mengecam Amerika, yang sampai saat ini belum ada data secara ilmiah yang bisa membuktikan hal itu. Nah, bagaimana posisinya Indonesia? Indonesia tidak ikut campur. Jadi di sini ya, Indonesia sangat menolak paham ekspansionisme ya dan adu kekuatan yang berkembang di negara barat atau yang berkembang di barat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Indonesia juga sangat menolak paham rasialisme, karena rasialisme di sini kita bangsa Indonesia memandang bahwa semua manusia itu memiliki martabat yang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama menurut nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan secara universal. Jadi saya ulangi lagi ya, salah satu pembuktian aplikasi dari wawasan Nusantara, Indonesia sangat mengedepankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya di sini Indonesia sangat mencintai perdamaian. Indonesia sangat cinta damai tetapi lebih mengedepankan cinta kemerdekaan. Begitupun Indonesia lebih menjunjung tinggi yang namanya perdamaian, sehingga penjajahan tidak diindahkan oleh negeri ini, sangat-sangat tidak menyukai apapun bentuk penjajahan, karena bentuk penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, sehingga Indonesia sangat menolak paham ekspansionisme dan adu kekuatan yang terjadi di luar negeri. Begitupun paham rasialisme yang berkembang, karena bangsa Indonesia menilai bahwa setiap manusia atau semua manusia memiliki martabat yang sama, serta semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan secara universal.
Nah, begitupun dalam konteks hubungan internasional. Di dalam konteks hubungan internasional, Indonesia lebih memilih berpijak pada paham kebangsaan. Oleh sebab itu, Indonesia sangat menolak yang namanya paham chauvinisme ya di sini, karena posisinya bangsa Indonesia selalu mau melakukan kerjasama tolong-menolong yang saling menguntungkan, karena seperti sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia itu menjunjung tinggi atau mencintai ketertiban, ya, cinta damai, sehingga salah satu pijakan bangsa Indonesia yang mengedepankan paham kebangsaan tetapi menolak paham chauvinisme di sini merupakan bentuk daripada sikap bangsa Indonesia dalam menjaga ketertiban dan kedamaian dunia atau ketertiban dan perdamaian dunia. Itu juga sangat tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jelas ya, Indonesia lebih mengedepankan paham ya kebangsaan sehingga menolak yang namanya pandangan chauvinisme, sehingga Indonesia mau melakukan kerjasama yang saling menolong, ya, yang saling menguntungkan, semua itu demi ketertiban dan perdamaian dunia. Nah, dengan demikian sebenarnya wawasan Nusantara itu pentingnya apa, pertanyaannya? Wawasan Nusantara itu pentingnya adalah sebagai visi suatu bangsa menuju masa depan. Jadi perlu dipahami bahwa setiap bangsa, ya, negara, setiap bangsa bernegara itu memiliki wawasan Nusantara. Nah, salah satu fungsi daripada wawasan Nusantara adalah merupakan visi suatu bangsa untuk menuju masa depan, ya, seperti itu. Suatu bangsa yang bernegara itu membutuhkan cara pandang, membutuhkan konsep dasar, membutuhkan wawasan nasional, karena salah satu fungsi daripada konsep dasar, salah satu fungsi daripada wawasan Nusantara diantaranya yaitu untuk pertama mempertahankan negara atau untuk juga keberlangsungan kehidupan. Nah, geopolitik ini di samping untuk mempertahankan negara juga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah menjaga keutuhan bangsa dan wilayahnya. Dan yang ketiga, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bukan ketiga, yang selanjutnya adalah untuk menjaga jati diri suatu bangsa. Saya ulangi lagi, wawasan Nusantara. Apa sih pentingnya suatu bangsa itu mempunyai konsep? Apa sih pentingnya memiliki wawasan Nusantara? Apa sih pentingnya suatu cara pandang perlu dimiliki oleh suatu bangsa yang notabene-nya sebagai suatu misi, suatu visi suatu bangsa menuju masa depan. Salah satunya untuk pertahanan negara pertama, yang kedua untuk penyelenggaraan kehidupan berbangsa atau penyelenggaraan kehidupan berbangsa, atau istilahnya untuk berjalannya suatu kehidupan berbangsa. Dan yang ketiga itu menjaga keutuhan, ya, warga dan ketahanan wilayah, ya, keutuhan bangsa dan keutuhan wilayah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk jati diri bangsa tersebut. Nah, dari pemahaman di sini negara bangsa yang dimaksud dan di sini adalah nation state, ya. Negara bangsa yang dimaksudkan di sini adalah nation state. Posisinya sehingga menjadikan
bangsa Indonesia, dalam hal ini adalah wawasan Nusantara wawasan nasional itu biasa dikenal dengan wawasan Nusantara. Nah, setelah kita memahami beberapa pemahaman, beberapa teori secara umum tentang geopolitik dan wawasan Nusantara, ketika kita cermati bersama, di situ ada konteks warga bangsa, di situ ada konteks kewilayahan merujuk dari bentuk kepulauan. Kemudian kita melihat konteks kebijakan. Nah, di mana kata kuncinya kalau kita perhatikan, geopolitik ini merupakan suatu proses ya, visi pencapaian tujuan nasional yang memang melihat konteks kewilayahan, dalam hal ini adalah kepulauan, karena memang bentuk Indonesia adalah kepulauan ya, seperti itu. Maka idealnya dalam proses pembangunannya juga menengok atau merujuk kondisi wujud kewilayahan. Nah, ada beberapa PR ya, pekerjaan rumah yang memang perlu kita analisis secara kritis berkaitan dengan konteks. Tadi saya menjelaskan Indonesia di samping dikatakan sebagai geopolitik nasional, kemudian dengan letak geografisnya yang bisa dikatakan sebagai benua maritim Indonesia, tentu sebagai negara maritim kita identik dengan produk suatu pangan, yaitu melalui pertanian kita. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang kedua itu faktor demografi kependudukan, karena memang posisi kita di tengah-tengah negara masyarakat ekonomi ASEAN, kita juga diuntungkan dari perspektif geografis di sini. Yang tidak kalah pentingnya adalah faktor demografi atau kependudukan. Nah, artinya yang pertama dari perspektif pertanian, mestinya dengan kondisi Indonesia sebagai benua maritim Indonesia atau bentuk negara maritim dengan identik produk pertaniannya, mestinya dari berbagai kepulauan ini bisa menjawab pertanyaan pangan dalam negeri ya. Artinya semestinya kita sudah tidak mengimpor. Kalaupun mengimpor itu sangat bisa ditekan atau dieliminir sedemikian rupa. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Indonesia masih saja impor? Masih kurangkah kebutuhan pangan internal atau domestik itu tercukupi sehingga negeri ini harus impor? Nah, itu yang perlu kita analisis. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, tadi dikatakan bahwa Indonesia dikenal dengan istilah kepulauan. Kita pahami sebagai Nusantara, nusa di antara air. Artinya sudah semestinya Indonesia itu bisa menghasilkan garam berskala besar, karena memang posisi kita itu lebih banyak perairan dibanding daratan. Tapi kenapa negeri ini masih impor garam juga? Ya, itu juga menjadi sumber analisis kita. Apakah impor itu benar adanya kita kekurangan garam, atau itu hanya sekedar permainan ya salah satu oknum di dalam pemerintahan negeri ini? Itu ya juga perlu kita analisis. Kita sebagai anak bangsa tentu meskipun bangsa ini ada yang mengurusi, tetapi tidak ada salahnya sebagai kalangan akademisi bisa mengkritisi kondisi real di lapangan. Nah, di samping permasalahan pertanian, kenapa kita masih impor? Nah, di sini yang perlu kita pahami bersama bahwa kita ambil contoh. Sebetulnya di saat pandemi COVID-19 atau kita kenal dengan virus corona saat ini, sebetulnya merupakan suatu kesempatan emas bagi bangsa Indonesia, khususnya sektor pangan. Kalau saat ini dikatakan bahwa bidang kesehatan atau sektor kesehatan saat ini menjadi garda terdepan untuk memotong mata rantai penularan COVID-19. Tetapi di balik permasalahan kesehatan juga ada masalah ekonomi. Salah satunya adalah pangan. Nah, berbicara tentang masalah ekonomi dari segi sektor pangan, sudah semestinya kita belajar dari pandemi saat ini bahwa kita itu berusaha berhentilah untuk ketergantungan dengan negara lain. Kita harus mampu
berswasembada pangan, kita harus mampu mandiri. Bagaimana sektor pangan domestik ini, hasil pangan negeri ini bisa mencukupi penghuni bangsa Indonesia, tidak harus sedikit-sedikit impor. Karena di video saya sebelumnya saya sempat mengkaji tentang krisis pangan dunia. Artinya begini, ketika Indonesia membiasakan diri untuk selalu impor, yang dikhawatirkan adalah bagaimana ketika terjadi krisis pangan dunia. Karena tidak menutup kemungkinan di situasi pandemi COVID-19 ini, negara-negara yang terdampak COVID ini tidak menutup kemungkinan bagaimana berpikir ekspor, dimakan sendiri masing-masing negara cukup. Nah, ini perlu menjadi kekhawatiran, tetapi kita berpikir solusi. Oh iya ya, biasanya Indonesia bawang putih impor dari Cina juga, kemudian beras impor dari Myanmar. Nah, ini kita harus latihan. Bagaimana kalau negara-negara itu tidak bisa mengeluarkan barangnya sebagai ekspor, kalau mendatangkan dan impor. Kalau ekspor tidak bisa, oleh sebab itu kan hanya cukup dimakan oleh negara mereka sendiri. Nah, kita kalau nanti tidak bisa memotong overload daripada impor, ini bisa membahayakan pangan dalam negeri. Oleh sebab itu, sektor perekonomian khususnya pangan harus benar-benar dikawal juga sebagai garda yang tak kalah pentingnya di samping garda kesehatan saat ini. Karena ini memang merupakan ajang bagaimana kita bangsa Indonesia berusaha mandiri di mata dunia, ya, seperti itu. Bagaimanapun caranya, itu adalah tugas kita bersama. Karena menurut saya memang sangat setuju dengan statement yang selalu dilontarkan oleh Presiden Soekarno. Pangan adalah isu yang tidak ada habisnya selama hayat masih di Bandung badannya, seperti itu. Padahal di dalam prediksi yang ada, baik Badan Pangan Dunia, akan terjadi yang namanya krisis pangan dunia itu 2045. Tapi nyatanya dengan adanya pandemi saat ini, hampir semua negara sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Bahkan kalau konteks Indonesia tidak masuk program kampanye Pilpres, ya. Sehingga program kerja ini yang seharusnya tidak terpikirkan, dengan tiba-tiba karena ini suatu musibah yang sifatnya pandemi, ya menjadi sesuatu yang mendadak yang memang harus kita sikapi, ya, seperti itu. Nah, masih di dalam konteks pembangunan secara menengok konsep geopolitik. Ambil contoh lagi, apa sih konteks pembangunan atau konteks pelaksanaan pembangunan menuju masa depan yang sudah merujuk geopolitik? Ada. Ambil contoh di saat pandemi kali ini, Indonesia dari awal tidak mau pemerintah mengambil keputusan lockdown. Kenapa negara-negara lain itu mengambil keputusan lockdown? Karena mempunyai sosial culture, mempunyai sosial budaya kewilayahan yang berbeda dengan Indonesia. Presiden Jokowi mengambil keputusan tidak lockdown, ya, tetapi mengambil beberapa keputusan, diantaranya ada social distancing, menjaga jarak sosial, kemudian ada physical distancing atau menjaga jarak fisik, ya, 1 meter misalnya, terus kemudian menjaga jarak sosial berskala besar atau PSBB, dengan alasan itu salah satu cara menyelesaikan pemotongan mata rantai penularan yang bisa terjadi di negeri ini, dengan alasan konteks kewilayahan kita adalah kepulauan, sehingga dikenal dengan karantina wilayah. Itu pun juga ada peraturan pemerintah, kemudian ada juga undang-undang dari peraturan dari Menteri Kesehatan dan selanjutnya. Nah, di situ ada beberapa bukti contoh aplikasi daripada geopolitik dalam pencapaian suatu tujuan nasional. Nah, kembali ke wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mengingat sebagai suatu kebijakan, ya,
di dalam proses pencapaian tujuan nasional dengan menengok letak geografis atau kewilayahan Indonesia, sekali lagi ini sangat-sangat kompleks bagi Indonesia. Indonesia dengan negara kepulauan, dengan multikultural, kita kaya akan beragam budaya, kemudian kita Bhinneka Tunggal Ika. Semua itu bisa menjadikan suatu kekuatan manakala kita bersatu, ya, sehingga ada moto bangsa Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kemudian diikat dalam suatu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan secara kewilayahan ini bisa menjadikan sesuatu Indonesia yang bercerai-berai atau menjadikan negara yang lemah manakala kita tidak bersatu. Nah, Indonesia yang notabene-nya adalah negara kepulauan dengan beragam budaya, beragam ras, suku, dan lain sebagainya, saatnya untuk bersatu. Bagaimana kita bisa mewujudkan pembangunan bangsa ini sesuai dengan yang ada di dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan tentunya melalui atau didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, masih dalam konteks kewilayahan. Kalau kita perhatikan di sini, kewilayahan di sini di Indonesia yang kurang lebihnya terdiri dari 34 provinsi, ya. Harapannya masing-masing provinsi dengan hadirnya kepala daerah masing-masing daerah ini bisa benar-benar memaksimalkan, bisa mengapresiasi sedemikian rupa dari kewilayahan masing-masing, ya, sehingga nanti kita akan mengkajinya di materi otonomi daerah. Di dalam geopolitik dan wawasan Nusantara, kita fokus pada konteks pembangunan dengan merujuk kewilayahan. Jadi seperti itu, ya. Jadi kondisi kewilayahan bangsa Indonesia yang cukup luas dari 34 provinsi dengan bentuk kepulauan, dengan berbagai sumber daya alam dan berbagai sumber daya manusia, bagaimana kita mampu mensinergikan, ya, menjadi suatu kekuatan, ya, dalam mewujudkan cita-cita nasional. Nah, oleh sebab itu dari pemahaman-pemahaman yang ada tadi, peserta yang ada dicoba untuk ditemukan beberapa analisis, ya, analisis kata yang ada di dalam materi ini. Di sana ada paham ekspansionisme, saya ulangi lagi, kita review dari ini. Kemudian ada beberapa paham tentang ekspansionisme, terus kemudian rasialisme, kemudian ada paham chauvinisme. Nah, seperti itu silakan nanti dikaji seperti apa dan bagaimana peserta bisa memahami pemahaman-pemahaman yang ada. Jadi harapannya dari materi geopolitik dan wawasan Nusantara ini, yang saya harapkan peserta itu secara dasar memahami. Kenapa saya tidak mengambil pemahaman atau teori-teori geopolitik menurut beberapa penemuan, karena memang di situ ada beberapa pendapat tentang geopolitik dari beberapa ahli. Saya tidak mengambil itu untuk saya buat di materi kali ini, tetapi saya lebih condong menyampaikan materi dasar. Jadi geopolitik itu, ya, supaya mudah dipahami tadi secara umum, ya, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri, sikap dan lingkungannya yang berwujudkan negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kan dasar, ya. Sehingga peserta yang ada mudah memahami, maksud saya seperti itu. Kemudian bagaimana geopolitik sebagai wawasan Nusantara ini diaplikasikan, bagaimana latar belakang, bagaimana sejarahnya ada. Demikian dari saya, semoga materi yang saya sampaikan di sini bisa memberikan manfaat, memberikan pandangan
sehingga kita bisa menjadi anak bangsa yang bisa mengisi proses visi pembangunan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Ya, dengan demikian kita berusaha menjadi warga negara yang baik, memahami konteks yang ada, masih dalam suasana pandemi, ya, tetap stay at home, ya, seperti itu, tetap mengindahkan apa yang diminta oleh pemerintah karena memang demi memotong mata rantai COVID-19. Semoga kita semua diberikan dan dilindungi kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.